Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyempatkan hadir dalam pemberian layanan klasikal ini. Untuk memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, untuk selanjutnya ibu akan men-share link absen di grup WhatsApp-nya. Silakan anak-anak ibu isi berdasarkan yang hadir sekarang. Baik, Bu. Dan selanjutnya anak-anak ibu bisa melihat tampilan yang ada di layar HP anak-anak ibu tentang tujuan layanan kita hari ini. Adapun tujuan layanan kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini, peserta didik dapat menganalisis makna dari jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, bisa menerapkan tipe kepemimpinan yang ada di kehidupan sehari-hari dan mampu menumbuhkan dan melatih jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak ibu sebelum kita memulai, anak-anak ibu pernah nggak melihat suatu pemimpin atau suatu kepemimpinan yang ada di lingkungan anak ibu? Presiden. Apa lagi nak? Silakan. DPR, Bu. Kayak jorong tuh mah, Bu. Ya betul sekali nak. Tentunya banyak sekali contoh kepemimpinan yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang telah disebutkan tadi, seperti jorong, kepala rumah tangga, wali nagari, camat, dan lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita untuk pembahasan lebih lanjut, silakan untuk kelompok 1 memaparkan materinya. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke judul materi kelompok 1 yaitu jiwa kepemimpinan. Pengertian jiwa kepemimpinan adalah sebuah bentuk dari sifat yang diberikan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan kepada manusia, yang dimana kemudian tindakan semua manusia lahir ke dunia ini akan memiliki sifat tersebut, yaitu sebuah sifat yang dimana akan mampu untuk dapat melakukan pengendalian dan juga pengaturan terhadap seorang maupun kepada sekelompok manusia, yang dimana akan termasuk ke dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memimpin bahanan yang dalam rangka mensukseskan tujuan organisasi. Jika ingin memiliki sifat kepemimpinan, kita harus mengasah sifat pemimpin kita sejak dini. Karena menurut saya, sifat kepemimpinan sudah terdapat pada diri kita sejak kita lahir. Jadi, setiap manusia yang terlahir ke muka bumi, maka dia sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain untuk membentuk suatu kelompok. Jadi, agar kita terbentuknya suatu kelompok organisasi, kita harus pandai bergaul pada sesama makhluk. Karena dalam suatu kelompok itu akan menghadirkan jiwa kepemimpinan. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada teman-teman atau guru yang mau menambahkan atau kekurangan yang telah saya bacakan tadi, saya persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Ada anak-anak ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari presentasi yang telah disampaikan oleh temannya tadi. Silakan. Gimana, Nak? Nggak ada? Enggak, Bu. Baiklah, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, silakan Angela untuk memulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Jadi, dari materi yang telah kami pahami dan pelajari sebelumnya, dapat disimpulkan melalui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe-tipe kepemimpinan yang telah dipaparkan, bahwasanya tipe kepemimpinan yang demokratislah yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kelebihan dan kekurangannya dapat untuk diseimbangkan, yang pada dasarnya keputusan-keputusan yang diambil itu benar-benar hasil dari musyawarah itu sendiri. Jadi, faktor salah menyalahkan kecil kemungkinan jarang terjadi. Sehingga masih bisa untuk diantisipasi secara bersama-sama. Berikut paparan dari tipe kepemimpinan yang demokratis yang akan kami sampaikan. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau menanggapi dari presentasi yang telah disampaikan tadi? Bu, seperti apa contoh tipe kepemimpinan di Indonesia, Bu? Contoh kepemimpinan yang ada di Indonesia ya. Ya. Kepemimpinan yang telah Ibu share itu ada 5 ya, Nak. Yang pertama yaitu tipe otoriter, yang kedua tipe demokrasi, yang ketiga tipe karismatik, yang keempat tipe militeristik, dan yang kelima yaitu laissez-faire. Nah, menurut anak-anak Ibu sekarang, bagaimana tipe kepemimpinan kita sekarang ini? Coba kalian paparkan terlebih dahulu. Menurut Angela, bagaimana kepemimpinan kita sekarang ini? Yo Bu, soalnya kan kini dari misalnya kepemimpinan Diapose dulu kan di DPR gitu kan Bu. Ini mengambil keputusan kurang-kurang saya gitu dari pihak pemerintah saya gitu Bu. Kan kini terjadi demo gitu kan Bu. Jadi keputusannya tuh kayak memaksa masyarakat untuk Bu menerima keputusan tuh Bu. Sesuai dari apa kan tipe otoriter. Menurut Angela, tipe kepemimpinan sekarang adalah tipe kepemimpinan otoriter ya, di mana semua keputusan yang diambil tanpa mengajak musyawarah masyarakat terlebih dahulu. Ya Nak, seperti itu Nak. Kan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan.
Jiwa kepemimpinan itu terdiri dari satu, berinisiatif, mengambil langkah setiap ada kesempatan. Yang kedua, membiasakan diri untuk mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Tiga, menjaga level energi, kebugaran, dan fokus. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, menghadapi dan mempersuasi orang lain. Dan materi selanjutnya, melatih jiwa kepemimpinan. Teori kepemimpinan atau in leadership lebih banyak terkait tentang perilaku, khususnya perilaku terhadap orang lain. Cara melatih kepemimpinan dan cara meningkatkan jiwa kepemimpinan adalah dimulai dengan menerapkan perilaku kepemimpinan dalam lingkungan kerja. Berikut cara melatih jiwa kepemimpinan. 1. Integritas. 2. Bersikap dewasa. Tidak emosional saat menghadapi orang lain. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Dipersilakan. Tanya, Bu. Ketua kelas tadi Pak Sunina. Ya, Jumat. Anak-anak ibu, bagaimana kepemimpinan telah dilaksanakan? Kurang, Bu. Kurangnya seperti apa, Supriyadi? Ketegasan dari segi ya, tanggung jawab agak kurang lah, Bu. Jawab agak kurang ya, Nak. Nah, coba sekarang Daniel untuk menilai bagaimana kepemimpinan yang telah dilaksanakan oleh rekan kita tersebut. Sebetulnya tipe kepemimpinan yang demokrasi, Bu. Demokrasi ya, Nak. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karenanya lebih mengajak, Bang. Lebih mendorong teman-temannya itu, Bu. Sekarang di layar HP anak-anak ibu sudah terlihat ya, Nak, ya, beberapa tokoh kepemimpinan yang ada di Indonesia. Nah, ya siapa yang tahu ini yang foto yang pertama? Soekarno. Soekarno. Nah, sekarang ibu ingin tahu dulu tanggapan anak-anak ibu bagaimana kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Bapak ini. Kepemimpinan Presiden Soekarno sangat tegas, adil, dan juga memiliki sikap dewasa, mendengarkan dan memahami anggota-anggotanya. Sekarang untuk foto yang kedua, siapa yang Sangat tahu lama. dengan Bapak kita yang satu ini? Ya, Bu. Selanjutnya bagaimana kepemimpinan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kalau kita ini? menurut awak, Bu, Presiden Soeharto untuk pegawai memang kurang, Bu. Tapi kalau untuk pengusaha, ketika masa penjabatan Presiden Soeharto, pengusaha lah yang berjaya. Sekarang tipe kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh Bapak Soeharto ini? Militeristik, Bu. Militeristik, Bu. Selanjutnya ke tokoh pemimpin kita yang ketiga, siapa yang tahu dengan Bapak ini? Silakan. Pemimpinan pintar dan cerdas. Apa yang dimiliki Bapak demokrasi, Bu? Memiliki keberhasilan, Bu. Memiliki keberhasilan. Betul sekali, Nak, yang disampaikan tadi. Bapak ini berapa lama Bapak kita ini menjabat sebagai Presiden Indonesia? 2 tahun, Bu. Ya, itu tokoh pemimpin kita yang ketiga, itu Bapak SBY. Menurut anak ibu, bagaimana kepemimpinan yang telah dilaksanakannya? Menurut saya, Bapak SBY memajukan Indonesia yang dulunya berkembang dan sedang melakukan untuk besar negara Indonesia ini menjadi negara maju. Presiden SBY pun kepemimpinan itu adalah pegawai yang dimajukannya, bukan pengusaha. Ya, Nak, itu Ibu juga sependapat dengan Supriyadi.
di mana pada zaman Bapak SBY ini menjabat sebagai presiden, barulah naik tunjangan untuk guru PNS ya, yang dulunya gajinya kecil. Sejak zaman Pak SBY gajinya lumayan besar. Nah, itulah salah satu perannya Bapak SBY selama menjabat sebagai presiden kita. Sekarang coba Daniel Putra, bagaimana menurut Daniel kepemimpinan dari Bapak SBY kita ini? Di zaman Pak SBY itu, Bu, Indonesia kan mulai berkembang, Bu. Pak SBY itu langsung dipilih oleh rakyatnya, Bu. Ya. Presiden SBY ini tipe-tipe kepemimpinan yang militeristik, Bu. Apa kepemimpinan yang militeristik, Nak? Apa alasannya? Mungkin di alumni tentara, Bu. Alumni tentara ya, Nak ya. Oke. Menurut Ibu, kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Bapak SBY ini adalah mungkin menggabungkan dua tipe kepemimpinan antara militeristik dan demokrasi, di mana dapat kita lihat selama Bapak ini menjabat sebagai presiden. Tentunya kita juga melihat pendemo-pendemo, banyak yang demo mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, tetapi bisa kita lihat tidak ada pendemo itu yang dipenjarakan gitu kan, apalagi yang sampai dipukul gitu karena ya. Nah, itu sebagai bukti kalau Bapak itu Bapak SBY ini lebih ke demokrasi dalam segi pemimpinannya gitu. Baiklah Nana Ibu, kita sudah membahas materi mengenai yang pertama sekali yaitu makna jiwa kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, dan juga menumbuhkan serta melatih jiwa kepemimpinan. Nah, dari pemaparan yang telah dilaksanakan, diskusi yang telah dilaksanakan tadi, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Silakan kepada anak ibu yang bisa menyampaikan kesimpulannya pada hari ini, Nak. Silakan. Sebelum menyampaikan kesimpulan, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini kan banyak nih laki-laki nih. Nah, kepemimpinan seperti apa sih yang akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Bagi semua anggota. Kedua, kita dapat mempelajari cara-caranya dan Oke, itu pemaparan dari Supriyadi tadi. Silakan kepada anak-anak ibu yang lain, siapa yang bisa memberikan kesimpulannya, Nak? Silakan. Ada, Bu. Menurut saya kesimpulan pada hari ini adalah menjadi pemimpin bukan hal yang mudah, dikarenakan harus memiliki wawasan yang luas. Setiap pemimpin mempunyai positif dan negatif. Harus sebagai pemimpin kita harus kita dan melihat apa kekurangan yang ada di kepemimpinan kita. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali kesimpulan telah disampaikan Vinky tadi mengenai jiwa kepemimpinan kita hari ini. Ada yang lain, Nak, yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Dipersilakan. Kesimpulan dari jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki sikap yang adil, amanah, dan membawa anggotanya. Terima kasih atas kepada Nana Ibu yang telah memberikan kesimpulannya. Nah, betul sekali, Nak, gitu kan, dalam kegiatan kita hari ini kita membahas tentang makna jiwa kepemimpinan itu tersebut, di mana jiwa kepemimpinan itu adalah seorang yang mampu mengayomi atau membentuk suatu kelompok, mampu mengatur suatu kelompoknya gitu. Nah,
kita bisa melihat tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita paparkan tadi. Ada 5 tipe kepemimpinan yang ada. Nah, kita bisa menentukan tipe yang mana yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang menumbuhkan dan melatih jiwa kepemimpinan. Ada banyak cara yang bisa anak-anak ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara melatih dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan tersebut. Nah, ibu yakin anak-anak ibu bisa melaksanakannya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat aktif dalam mengikuti layanan ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk minggu depan, ibu akan membahas tentang tips dan trik menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah. Nah, anak-anak ibu bisa mencari sumber di media yang lain seperti internet dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan men-share juga link evaluasi hasil dan tesnya. Harap anak-anak ibu dapat mengisinya ya, Nak. Ibu meminta maaf kepada anak-anak ibu kalau jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan dan kurang enak untuk didengar. Ibu minta maaf. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak ibu.